Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narisa Syamsuri, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah YIL Langsa. Nah, jadi pada video saya kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mempelajari pemetaan istilah yang bersentuhan dengan filsafat hukum Islam, yaitu filsafat, syariah, fiqh, usul fiqh, akidah fiqh, hikmah, pengertian filsafat hukum, dan filsafat hukum Islam. Jadi, yang pertama, saya akan membahas tentang filsafat. Teman-teman udah pada tahu belum? Ternyata filsafat ini berasal dari kata philosophia yang terdiri dari dua suku kata, yaitu philos yang berarti cinta atau philia yang berarti persahabatan. Dan kata sophos memiliki makna kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, dan intelijensi. Para filsuf telah memberikan banyak arti dalam menggunakan kata filsafat. Ada beberapa pengertian mendasar terhadap filsafat. Yang pertama, filsafat adalah upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematik serta lengkap tentang seluruh objek yang dapat ditangkap oleh panca indera yang disebut dengan realitas. Nah, yang kedua, filsafat merupakan penggalian dasar persoalan guna dapat melukiskan hakikat kebenaran yang paling besar dan nyata. Yang ketiga, filsafat ini adalah upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan suatu pengetahuan, sumbernya, tujuannya, atau hikmahnya. Yang keempat, filsafat ini adalah perenungan kritis terhadap pernyataan pengetahuan. Dan yang kelima, filsafat ini merupakan cara keilmuan untuk membantu manusia melihat apa yang dikatakan dan mengatakan apa yang dilihat. Jadi, selanjutnya saya akan membahas tentang syariah. Syariah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu syara'a, yushra'u, syara'an, syariatan, wa syira'atan. Secara bahasa, syariah ini mempunyai arti jalan menuju sumber air, menggambarkan bahwa syariah ini adalah sebuah undang-undang ilahi yang diberikan kepada manusia untuk dijadikan sebagai jalan agar manusia berjalan sesuai dengan rambu-rambunya. Dalam hal ini, ternyata syariah bersifat ikhtiar, yang artinya manusia diberi kebebasan untuk memilih apa yang terbaik untuk kemaslahatan personal. Tidak mengherankan jika ada sebagian ulama menganggap syariah ini sama dengan agama. Misalnya, memahami syariah sebagai kitab Allah, sunnah Rasulullah, amal perbuatan, politik, hukum, dan masalah kenegaraan. Secara etimologi, syariah ini berarti terang, menerangkan, menjelaskan, dan membuat peraturan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang fikih. Fikih merupakan ilmu yang secara khusus membahas hukum-hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia. Ibnu Subki dikutip Effendi mendefinisikan fikih ini sebagai pengetahuan hukum syara yang berhubungan dengan amal perbuatan yang digali dari satu persatu dalil. Fikih ini juga dapat dipahami sebagai pengetahuan tentang hak dan kewajiban seseorang yang diketahui dari Al-Quran dan Sunnah, atau disimpulkan dari keduanya, atau yang telah disepakati oleh para ahli hukum agama. Nah, selanjutnya usul fiqh. Golongan syariah mendefinisikan yang bahwasannya usul fiqh ini adalah mengetahui dalil-dalil fikih secara global dan mengetahui bagaimana cara istifadah atau memanfaatkan dan mengambil faedah dari dalil tersebut.
serta mengetahui siapa yang pantas untuk menggunakan dalil tersebut. Jadi, dari definisi di atas dapat kita pahami beberapa hal. Yang pertama, usul fikih ini berfungsi untuk mengetahui dalil fikih. Yang kedua, ilmu usul fikih ini membahas dan mengajarkan bagaimana cara mengambil faedah dari dalil tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan metode istinbat hukum. Yang ketiga, ilmu usul fikih ini membahas permasalahan yang berkaitan keadaan mustafid, yaitu orang yang beristifadah, yang dalam ini maksudnya adalah mujtahid. Selanjutnya, kaidah fikih. Kaidah fikih adalah salah satu hal yang penting sebagai pedoman bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Maka, tanpa pedoman, mereka tidak mengetahui batas-batas boleh tidaknya sesuatu itu dilakukan. Mereka juga tidak dapat menentukan perbuatan yang lebih utama untuk dikerjakan atau lebih utama untuk ditinggalkan. Dalam Islam, pedoman yang dijadikan rujukan dalam berbuat tersebut adalah petunjuk-petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kita diperintahkan untuk menaati Allah dan Rasul-Nya, tidak boleh berpaling dari keduanya. Selanjutnya, hikmah. Hikmah merupakan suatu renungan dan kesungguhan memanfaatkan ilmu suatu ruangan dan kesungguhan memanfaatkan ilmu-ilmu dan peristiwa yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Pada sisi lain, jika berbicara mengenai hikmah, maka kita akan bisa melihat mengenai pemikiran, mengenai keadilan, kearifan, serta tentang kebaikan dalam ajaran agama, ajaran moral, serta akal yang justru bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, dari sini dapat kita pahami mengapa ayat-ayat Al-Quran menggambarkan hikmah yang berhubungan dengan kehidupan akal, keadilan, keilmuan, pemikiran, dan kebaikan sebagai hubungan saling menyempurnakan yang tidak dapat terpenuhi kecuali atas dasar kebijakan. Selanjutnya, filsafat hukum. Filsafat hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada ini atau dasarnya yang disebut dengan hakikat. Dan ada pula yang mengatakan filsafat hukum ini mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum. Filsafat hukum ini juga merupakan bagian dari ilmu hukum, dan ada beberapa masalah yang dibahas dalam lingkup filsafat hukum. Yang pertama, masalah hakikat hukum. Yang kedua, masalah tujuan hukum. Yang ketiga, mengapa orang menaati hukum. Yang keempat, masalah mengapa negara dapat menghukum. Dan yang kelima, masalah hubungan hukum dengan kekuasaan. Nah, yang terakhir, filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam merupakan kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam, dan prinsip penerapannya, serta fungsi dan manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Filsafat hukum Islam ini mempunyai dua tugas. Yang pertama, tugas kritis, yaitu mempertanyakan kembali paradigma-paradigma yang telah mapan di dalam hukum Islam. Yang kedua, tugas konstruktif, yaitu mempersatukan cabang-cabang hukum Islam dalam kesatuan sistem hukum Islam, sehingga nampak bahwa antara satu cabang hukum Islam menggunakan pertanyaan-pertanyaan apa hakikat hukum Islam dan lain-lain. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.